Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Merliana Alfi Nuraini dari Prodi PGMI A semester 3 Universitas Pangeran Diponegoro Nganjuk. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang fikih dengan materi 1. Toharoh 2. Sholat 3. Zakat, wakaf, infak, sedekah 4. Haji dan umroh, dan yang kelima, akikah, kurban, dan puasa. Bab 1. Toharoh, najis, dan hadas. Mengenal toharoh. Apa itu toharoh? Toharoh adalah istilah dalam agama Islam yang berarti bersuci atau membersihkan diri dari hadas dan najis. Alat-alat toharoh. Saat kita hendak bersuci, kita pasti membutuhkan benda atau alat yang bisa digunakan untuk membersihkan atau mensucikan. Alat toharoh yang pertama adalah air. Air merupakan alat utama untuk bersuci. Air biasanya digunakan untuk berwudu dan mandi wajib. Alat toharoh yang kedua yaitu debu. Debu biasa digunakan untuk tayamum ketika tidak ada air. Alat toharoh yang ketiga, batu. Batu biasanya digunakan untuk istinja. Selanjutnya, mengenal tentang najis. Apa itu najis? Najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor dan menjijikkan dalam pandangan syar'i yang menghalangi sahnya sholat. Tingkatan najis. Najis memiliki beberapa tingkatan. Ada najis yang ringan, najis yang sedang, dan ada juga najis yang berat. Tingkatan najis yang pertama adalah najis mukhafafah atau najis yang paling ringan. Contoh dari najis mukhafafah yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum makan selain ASI. Najis mukhafafah dapat dibersihkan dengan cara memercikkan air pada tempat yang terkena najis. Tingkatan najis yang kedua adalah najis mutawasitoh atau najis yang sedang. Contoh dari najis mutawasitoh yaitu air kencing bayi perempuan. Najis mutawasitoh dapat disucikan dengan cara dibasuh hingga hilang sifatnya atau membasuh pada tempat yang terkena najis. Tingkatan najis yang ketiga yaitu najis mughaladoh atau najis yang paling berat. Contoh dari najis mughaladoh adalah anjing dan babi. Najis mughaladoh dapat disucikan dengan cara membasuh dengan air sebanyak 7 kali dan salah satu basuhannya harus dicampur dengan debu. Selanjutnya, mengenal tentang hadas. Apa itu hadas? Hadas adalah keadaan tidak suci pada seseorang yang membutuhkan wudu, mandi wajib, atau tayamum untuk menghilangkannya. Tingkatan hadas. Sama halnya dengan najis, hadas juga memiliki beberapa tingkatan. Ada hadas kecil dan ada juga hadas besar. Tingkatan yang pertama adalah hadas kecil. Biasanya disebabkan oleh buang air kecil maupun buang air besar, tidur, atau sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Hadas kecil dapat disucikan dengan cara berwudu. Tingkatan hadas yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar biasanya disebabkan oleh haid, nifas, bersetubuh, atau keluarnya mani. Hadas besar dapat disucikan dengan cara mandi wajib. Pada bab 1, pemateri menggunakan pendekatan teacher center dengan media poster dan video pembelajaran serta metode ceramah dengan evaluasi tanya jawab. Kritik dan saran yang dapat saya sampaikan adalah pendekatan teacher center dirasa kurang efektif karena membuat siswa pasif dan kurang interaktif. Untuk meningkatkan metode ini, disarankan agar guru melibatkan siswa secara aktif dalam diskusi kelas dan kegiatan kelompok. Bab 2. Sholat wajib, sholat sunnah, sholat jamaah, sholat Jumat, sholat jamak, dan sholat qashar. Yang pertama, mengenal sholat wajib.
Apa itu sholat wajib? Sholat wajib adalah ibadah 5 waktu yang harus dilakukan setiap muslim. Sholat wajib ada 5, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Syarat wajib dari sholat wajib. Seseorang yang hendak melaksanakan sholat wajib harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik dan berakal. Yang ketiga, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang keempat, menutup aurat. Yang kelima, menghadap kiblat. Dan yang keenam, harus sudah masuk waktunya. Yang kedua, kita akan mengenal tentang sholat sunnah. Apa itu sholat sunnah? Sholat sunnah adalah ibadah yang tidak wajib tetapi dianjurkan, dengan pahala bagi yang melaksanakannya. Yang ketiga, kita akan mengenal tentang sholat jamaah. Apa itu sholat jamaah? Sholat jamaah adalah sholat yang dilakukan bersama imam dan makmum dengan minimal 2 orang. Hukum sholat jamaah adalah sunnah mu'akkad dengan keutamaan pahala 27 kali lebih besar dibandingkan dengan sholat sendiri. Yang keempat, mengenal sholat Jumat. Apa itu sholat Jumat? Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat khusus yang wajib dilakukan berjamaah setiap hari Jumat bagi laki-laki. Sholat Jumat dilaksanakan setelah khutbah dan masuk waktu zuhur. Yang kelima adalah sholat jamak. Apa itu sholat jamak? Sholat jamak adalah menggabungkan 2 sholat wajib dalam satu waktu. Sholat jamak dibagi menjadi 2. Yang pertama, jamak takdim, dan yang kedua, jamak takhir. Jamak takdim dilakukan di waktu sholat yang pertama, sedangkan jamak takhir dilakukan di waktu sholat yang kedua. Dan yang keenam adalah mengenal tentang sholat qashar. Apa itu sholat qashar? Sholat qashar adalah meringkas sholat 4 rakaat seperti sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya diringkas menjadi 2 rakaat. Sholat jamak dan sholat qashar boleh dilaksanakan dengan syarat 1. Perjalanan jauh minimal 80,64 km dan dalam kondisi darurat. Pada bab 2, pemateri menggunakan pendekatan student center, media poster dengan metode ceramah dan tanya jawab serta menggunakan evaluasi observasi. Kritik dan saran yang dapat saya sampaikan adalah Student Center dianggap lebih efektif karena langsung melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Media poster dapat digunakan sebagai pendukung materi utama dalam pembelajaran. Metode ceramah efektif untuk menyampaikan informasi tetapi membuat siswa menjadi pasif. Bab 3, zakat, wakaf, infak, dan sedekah. Yang pertama adalah zakat. Apa itu zakat? Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Zakat terdiri dari zakat fitrah dan zakat mal. Zakat terdiri dari 2 macam. Yang pertama ada zakat fitrah dan yang kedua ada zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang Aidil Fitri. Zakat fitrah bertujuan untuk menyucikan jiwa dan membantu fakir miskin. Zakat mal adalah zakat atas harta tertentu seperti emas, hasil pertanian, perniagaan, ternak, hasil tambang, dan penghasilan yang telah memenuhi nisab dan haul. Mengetahui orang-orang yang berhak menerima zakat. Zakat harus disalurkan atau diberikan kepada orang-orang yang berhak. Yang pertama adalah orang fakir, yang kedua ada orang miskin, yang ketiga adalah amil zakat, yang keempat mu'alaf, yang kelima rikob atau budak, yang keenam adalah ghorim. Ghorim adalah orang yang memiliki hutang dan tidak mampu melunasinya sehingga ia memerlukan bantuan. Yang ketujuh ada sabilillah. Sabilillah adalah orang yang berjihad atau berjuang di jalan Allah. Dan yang kedelapan ada ibnu sabil. Ibnu sabil adalah musafir yang
sedang perjalanan jauh dan kehabisan bekal, ia berhak menerima zakat. Yang kedua, mengenal tentang wakaf. Apa itu wakaf? Wakaf adalah menyerahkan harta benda untuk kepentingan umum secara permanen, seperti tanah untuk masjid, sekolah, atau fasilitas sosial lainnya. Wakaf bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga adalah infak. Apa itu infak? Infak adalah pengeluaran harta untuk kepentingan tertentu, baik yang bersifat wajib, misalnya zakat, maupun bersifat sunnah, misalnya membantu keluarga atau fakir miskin. Selanjutnya adalah sedekah. Apa itu sedekah? Sedekah adalah pemberian sukarela tanpa batasan jumlah. Sedekah tidak hanya berupa harta, tetapi juga bisa berupa perbuatan baik seperti menolong sesama atau senyuman. Pada bab 3, pemateri menggunakan pendekatan teacher center, media poster, dengan metode ceramah dan evaluasi tanya jawab. Kritik dan saran yang dapat saya sampaikan adalah pendekatan teacher center dirasa kurang efektif karena dapat membuat siswa pasif dan kurang interaktif. Metode ceramah dianggap efektif untuk menyampaikan informasi tetapi juga bisa membuat siswa menjadi pasif. Media poster dapat digunakan untuk mendukung materi pelajaran. Menggunakan pendekatan teacher center dengan menggabung metode ceramah dirasa kurang efektif dalam terlaksananya kegiatan belajar aktif. Dengan adanya evaluasi tanya jawab diharapkan bisa mengukur pemahaman siswa tentang materi pembelajaran yang sedang berlangsung. Bab 4, Haji dan Umroh. Mengenal tentang haji. Apa itu haji? Haji secara bahasa berarti menyengaja untuk melakukan sesuatu yang agung. Sedangkan secara istilah, haji adalah mendatangi Ka'bah untuk melaksanakan serangkaian ritual ibadah tertentu pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya, kita akan mengetahui syarat wajib haji. Orang yang hendak pergi berhaji disyaratkan 1. Beragama Islam, 2. Sudah balik, 3. Berakal sehat, 4. Merdeka, yakni bukan hamba sahaya, 5. Harus mampu secara fisik maupun finansial. Yang kedua, mengenal tentang umroh. Apa itu umroh? Umroh adalah ibadah yang dilakukan dengan serangkaian amalan seperti tawaf, sa'i, dan tahalul tanpa wukuf di Arafah. Pada bab 4, pemateri menggunakan pendekatan teacher center, media poster, metode ceramah, dan evaluasi tanya jawab. Kritik dan saran yang dapat saya sampaikan adalah pendekatan teacher center dirasa kurang efektif karena dapat membuat siswa menjadi pasif dan kurang interaktif. Metode ceramah efektif untuk menyampaikan informasi, tetapi juga bisa membuat siswa menjadi pasif. Media poster dapat digunakan untuk mendukung materi pembelajaran. Menggunakan pendekatan teacher center dan menggabung metode ceramah dirasa kurang efektif dalam terlaksananya kegiatan belajar aktif. Dengan adanya evaluasi tanya jawab diharapkan bisa mengukur pemahaman siswa tentang materi pembelajaran yang sedang dilaksanakan. Bab 5, Akikah, Kurban, Puasa wajib, dan puasa sunnah. Yang pertama, mengenal tentang akikah. Apa itu akikah? Akikah adalah penyembelihan hewan sebagai bentuk syukur atas kelahiran anak. Hewan yang disembelih saat akikah biasanya berupa kambing ataupun domba. Pelaksanaan akikah dilakukan pada hari ke-7 setelah kelahiran, yang disertai dengan mencukur rambut bayi, pemberian nama, dan pembagian daging kepada orang-orang yang membutuhkan. Mengetahui syarat akikah. Hewan yang disembelih untuk akikah diharuskan 1. Berusia antara 6-12 bulan, 2. Sehat, 3. Tidak cacat, 4. Tidak dalam keadaan hamil dan menyusui. Hewan yang disembelih sebaiknya berbulu putih karena lebih disukai oleh Allah. Selanjutnya, mengenal tentang kurban. Apa itu kurban?
Kurban adalah penyembelihan hewan ternak seperti kambing, sapi, atau unta pada hari raya Idul Adha, yakni pada tanggal 10 Zulhijjah, dan pada hari-hari tasyrik yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Pelaksanaan kurban dilakukan sebagai bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Syarat-syarat kurban. Orang yang melaksanakan kurban harus memenuhi beberapa syarat seperti 1. Muslim, 2. Sudah balik, 3. Berakal sehat, 4. Mampu, 5. Memiliki kelapangan rezeki. Yang ketiga, mengenal tentang puasa. Apa itu puasa? Puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa mulai dari fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat yang ikhlas karena Allah. Puasa bertujuan untuk membersihkan diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Selanjutnya kita akan mengenal tentang jenis-jenis puasa. Puasa memiliki beberapa jenis. Ada puasa wajib dan ada juga puasa sunnah. Yang pertama adalah puasa wajib. Puasa wajib merupakan puasa yang harus dilakukan oleh semua umat muslim. Puasa ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terdapat konsekuensi jika tidak dilaksanakan tanpa alasan yang sah. Contoh dari puasa wajib adalah puasa Ramadan. Yang kedua adalah puasa sunnah. Puasa sunnah merupakan puasa yang boleh dikerjakan dan boleh tidak. Artinya, apabila dilakukan akan mendapatkan pahala dan apabila tidak dilakukan tidak akan berdosa. Contoh dari puasa sunnah adalah puasa Senin Kamis. Syarat puasa. Syarat orang yang berpuasa harus beragama Islam, berakal sehat, balik, dan mampu berpuasa. Dalam artian, orang yang sedang haid, nifas, atau dalam perjalanan tidak diwajibkan berpuasa tetapi diwajibkan menggantinya. Selanjutnya kita akan mengetahui tentang hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Beberapa hal yang dapat membatalkan puasa antara lain 1. Makan dengan sengaja, 2. Minum dengan sengaja, 3. Muntah dengan sengaja, 4. Haid atau nifas, 5. Berhubungan suami istri, dan yang keenam, keluar mani dengan sengaja. Pada bab 5, pemateri menggunakan pendekatan teacher center dan student center. Media yang digunakan berupa poster dan audio visual, menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, serta menggunakan evaluasi tanya jawab. Kritik dan saran yang dapat saya sampaikan adalah pendekatan teacher center dirasa kurang efektif karena membuat siswa menjadi pasif dan kurang interaktif. Sebaliknya, pendekatan student center dianggap efektif karena memfasilitasi keterlibatan aktif dan pengembangan keterampilan kritis siswa. Media poster dengan desain yang kreatif dan menggabungkan dengan media audiovisual dapat menjadikan kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Metode ceramah efektif dalam menyampaikan informasi cepat, namun sering membuat siswa menjadi pasif. Sementara metode tanya jawab mendorong partisipasi tetapi bisa terbatas jika tidak semua siswa terlibat. Evaluasi tanya jawab memberikan gambaran nyata dari pemahaman siswa.